Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sebi TV, kembali lagi dengan saya Rian yang akan membawakan sebuah program dari Sebi TV, yaitu obrolan orang lama. Nah, baik, kali ini kita kedatangan orang lama ya, dari alumni Sebi juga, tapi baru beberapa waktu lalu udah lulus ya, nggak lama-lama juga. Tapi beliau udah sepak terjang atau sebagai alumni Sebi udah membuat nama lembaga kita Sebi udah bangga sama beliau gitu. Dan beliau dari Lombok Timur ya, dari Lombok Timur. Nggak panjang lebar, kita langsung sama beliau ini dari Han Mubarak. Ya. Kabar sehat? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi beliau dari Lombok Timur, sengaja didatangkan jauh-jauh dari Lombok Timur ya untuk acara obrolan orang lama kali ini. Beliau ini alumni Sebi, beliau angkatan 2014 ya, berarti lulus 2018. Nah, beliau ini beasiswa dari Sebi juga. Mungkin beliau langsung ceritakan ya, nanti gimana kehidupan beliau setelah lulus Sebi atau bahkan sebelum belum masuk Sebi bagaimana. Nanti kita tanya-tanya teman-teman Pak. Baik, dari Han, masuk Sebi 2014 itu dari Lombok, kenapa kok bisa sampai Sebi gitu? Pertama, mungkin orang berpikir Sebi itu cuma ditahu sama sekitar Jawa Barat ya. Iya benar. Jawa Barat sebenarnya kan cuman yang kita semua tahu, orang Sebi yang tahu bahwa mahasiswa Sebi tersebar di seluruh Indonesia kan. Iya. 30-40 kabupaten gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu, termasuk Lombok. Alumni Sebi di Lombok itu banyak. Jadi saya dapat referensi banyak dari alumni Sebi yang ada di Lombok. Kemudian kenapa tertarik di Sebi? Pertama, saya ini datang dari background pondok pesantren. Pondok pesantren tahfiz, walaupun saya SMA di MAN gitu ya, tapi memang budaya di keluarga maupun di pesantren itu pondok pesantren tahfiz. Saya berpikir mau cari kampus yang hafalan saya jalan, akademik saya jalan. Maka ada yang menginformasikan bahwa Sebi ada beasiswa tahfiz. Oh, cocok nih, saya bilang gitu. Saya bisa dapat dua-duanya, mungkin saya nggak tahu kan, gambaran belum masuk gitu, ke Sebinya gitu ya. Dan alhamdulillah diterima di beasiswa tahfiz, dan pada saat masuk hafalan saya 18-19 gitu. Saya selesai di Sebi 30. Masya Allah, jadi lingkungannya bagus sekali. Nanti masalah bagaimana beliau menghafal dan menyimbangi dengan perkuliahannya, dengan tugas-tugasnya, nanti kita tanya-tanya juga. Baik, sebelum itu di Sebi jurusan apa? Akuntansi syariah. Akuntansi syariah ya. Berarti akuntansi biasa tahfiz, jurusan akuntansi syariah. Betul. Baik. Kemudian untuk sekedar informasi di awal, beliau ini sudah S2 ya. S2 di Malaysia, jurusan apa? Ekonomi Islam, syariah. Ekonomi syariah. Nah, kemudian beliau juga sekarang sedang melanjutkan S3 ya. S3 di Universitas Islam Internasional Indonesia. Jurusan Ekonomi juga. Jadi konsentrasi ekonomi Islam. Konsentrasi ekonomi Islam. Baik. Baik, Darian, ini banyak dari teman-teman mungkin sekarang bingung nih mencari kampus di mana, kuliah di mana, terus apalagi dari pesantren yang tadi juga sama punya hafalan tapi takut setelah kuliah murajaahnya ditinggal nih gitu. Nah, kira-kira bagaimana tips memilih kampus nih ya, memilih kampus yang mendukung buat intelektual kita nambah, terus murajaah kita juga agak ketinggalan gitu. Orang kan memutuskan sesuatu itu dia bertanya dulu, berpikir apa benefit untuk saya kan. Jadinya SEB ini tidak hanya memberikan benefit bagi si calon mahasiswa itu, tapi juga orang tua. Jadinya kalau pertanyaan itu dilontarkan apa benefit untuk saya, SEB ini tidak hanya kampus yang kita tahu sudah punya akreditasi yang bagus gitu kan ya, dari segi formalnya gitu. Dari segi informal juga SEB merupakan kampus yang lingkungannya bagus, lingkungan yang membudaya. Jadinya budayanya Islami, insya Allah orang tua tidak khawatir berlebih ketika menyekolahkan anaknya walaupun dari luar daerah ke SEB. Karena lingkungan itu tidak hanya sebatas
servis lidah gitu ya. Tapi juga memang budayanya membentuk kita selama 4 tahun kuliah di SEBI, dari dosennya, dari lingkungannya, bahkan melakukan sesuatu yang mungkin ya normal di dunia, di tempat lain misalkan seperti yang saya bilang, laki-laki sama perempuan sangat dempet misalkan di kampus-kampus tertentu, itu di SEBI sebagai aib. Aib. Jadinya mungkin itu hal yang sangat bagus menurut saya untuk teman-teman yang mau dapat ya dunia akhirat lah. Baik. Tapi mungkin ini sekarang tuh lagi rame juga berpikir kayak ini, saya masuk kuliah yang tempat bagus atau gimana biar saya bisa masuk ke kayak organisasi yang bagus juga gitu. Nah, apakah SEBI ada nggak sih kayak gitu organisasinya gitu? Itu relatif sih, banyak banyak teman-teman yang kuliah di kampus yang dianggap mungkin baik. Kalau dia tidak mau berkembang sendiri, dia kupu-kupu aja, kuliah pulang. Iya benar. Dimanapun, kalau misalkan dia kuliah di SEBI, mau masuk organisasi besar maupun kecil, itu sangat fleksibel. SEBI sangat fleksibel. Jadinya mau masuk organisasi nasional, saya dulu di ISEP namanya di SEBI, kemudian lanjut ke Presidium Nasional di Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, itu organisasi nasional ekonomi Islam yang paling besar di Indonesia gitu kan ya. Artinya tidak ada batasan untuk itu selama kita bisa mengembangkan diri lah. Baik, itu berarti beliau ini juga mantan Presnas ya, organisasi nasional. Jadi ada juga di SEBI gitu organisasi semacam itu gitu. Dan apakah keganggu nggak sih dengan kayak gitu murojaah kita gitu? Uniknya lingkungan di SEBI itu sangat mendukung. Sangat mendukung itu justru dosen itu serasa ustadz gitu ya. Jadinya di kelas sebelum mulai kita baca Quran bareng-bareng dulu. Dia kemudian sekitar 5 menit, 10 menit ada nasihat dulu gitu. Kemudian lingkungannya sangat, ya menurut saya ini yang lingkungan yang membudaya inilah. Kondisi lingkungan yang membudaya ini yang membentuk mahasiswa menjadi lebih baik. Lebih baik. Berarti bukan kalau nggak murojaah bukan alasan lingkungan ya. Iya, nggak murojaah bukan alasan lingkungan. Cuman ketika kita masuk masa-masa remaja yang masuk dalam fase yang mungkin masih labil sedikit, kita butuh support lingkungan yang baik dan dorongan dari kita yang kuat gitu. Murojaah itu simpel kok bagi yang udah ngapal. Murojaah itu sulit tetapi bisa dilakukan dimanapun. Sebelum ke kelas, dari perjalanan ke rumah, ke kampus, kan nggak tanpa lihat Quran kan, bisa sambil kayak orang nyanyi aja. Kalau teman-teman kan refleks nyanyi, nah kita murojaah aja kayak nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, spontanitas kita murojaah itu dimanapun kok. Baik. Ternyata di Lombok tadi ada juga mahasiswa SEBI sebelum masuk ke SEBI. Betul. Berarti info SEBI dapatnya dari alumni SEBI alumni SEBI di Lombok juga. Ya? Betul. Berarti SEBI ini udah alumninya di mana-mana ya, benar. Dari mungkin bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke ya, mungkin ada gitu. Nah, setelah hal atau momen yang paling terkesan selama di SEBI apa yang masih diingat sampai sekarang? Yang mungkin walaupun saya alumni pesantren, ada beberapa bahasa yang mungkin saya tidak terbiasa dengar sebelumnya. Misalkan akhi. Dulu ada yang pada saat ospek itu yang apa maksudnya orang ini saya bilang gitu. Oh ternyata bahasa Arab akhun saudara, artinya saya tahu itu bahasa Arab, cuman saya belum terbiasa dengan kalimat itu. Nah, jadinya itu terbiasa sampai sekarang gitu ya, menggunakan bahasa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di SEBI ini adabnya sangat tinggi bagi saya ya. Kita sopan, bahkan dosen itu nyapa, kita ketemu dosennya nyapa duluan. Itu membuat kita juga berpikir nanti. Dulu saya di SEBI itu berpikir begini, kalau saya jadi dosen saya begini dulu juga gitu. Artinya jangan sampai kita mempersulit mahasiswa. Jadi hal-hal di SEBI itu walaupun tidak diucapkan secara lisan itu membentuk pola pikir.
Budaya itu membentuk pola pikir di kita. Jadi nggak pernah tuh saya bilang misalkan kalau ini harus begini, kalau ini harus begini. Tapi karena budaya yang terbentuk seperti itu, jadi kita mau tidak mau ikut semula terpaksa. Wah, nggak boleh boncengan nih sama cewek gitu kan, nggak boleh nih. Ya, mungkin biasa, mungkin sebelumnya kok kayak gitu, tapi 4 tahun kita di tempat, ternyata seumur hidup kita begitu. Berarti dari sebenarnya yang paling cepat ditangkap sama kita sebagai contoh ya perilaku daripada perkataan. Betul, kedua teladan itu lebih mudah ditiru. Teladan lebih mudah ditiru. Teladan dalam bentuk tindak atau dakwah bil hal lah namanya, dakwah dengan tindakan. Lebih gampang ditiru ya. Baik, nah itu momen paling terkesan mungkin selama di Sebi ya. Dan apa ya? Sekarang nih lagi masa-masa nyusun ini juga tugas akhir ya. Nah, itu mungkin ada kendala juga, mungkin menghafalnya jadi ketinggal karena fokus ngerjain tugas akhir. Nah, mungkin bisa dibagi tips buat teman-teman yang ngerjain tugas akhir ya. Paling penting tuh komitmen sih. Mau tugas akhir 2, hafalan banyak di murojaah, mau lomba ini, lomba itu. Kalau komitmennya kuat, insya Allah. Misalkan begini ya, saya ngerjain skripsi, saya punya target 1 halaman per hari. Ya sudah, hukum diri kalau tidak mencapai itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ngapal Quran atau baru mulai ngapal, kalau komitmen itu saya harus ngapal 2 jam loh per hari, ya sudah 2 jam. Apalagi kalau sudah skripsi kan nggak ada mata kuliah. Justru itu makin sedikit waktunya, makin banyak waktunya. Skripsi nggak ada mata kuliah, ngaji 2 jam per hari, skripsi 1 halaman per hari misalkan, 6 bulan juga selesai. Itu masalah komitmen saja. Seberapapun banyak pekerjaan kita, kalau komitmen kita tinggi, semuanya akan selesai. Itu teman-teman bagi tips dari Bang Rihan ini untuk hafalannya jalan, terus skripsinya juga selesai. Nah, mungkin hal apa yang mungkin Bang Rihan ini ditemui waktu selama di Sebi, hal baru yang mungkin dicari selama masih SMA, dicari jawabannya tapi nggak ketemu gitu, ketemunya di Sebi gitu. Atau mungkin itu tentang cara menghafal secara cepat atau gimana gitu tipsnya, atau sesuatu pertanyaan yang sebelumnya ada tapi nggak ketemu jawabannya dan ketemunya pas di Sebi gitu. Yang paling penting pola pikir. Pola pikir itu paling penting menurut saya di Sebi. Jadi kalau pola pikir kita baik dimanapun kita berada, maka kuat pola pikir kita, sulit kita terpengaruh. Sebi itu membentuk, orang tua kita membentuk pola pikir kita. Almarhum bapak saya membentuk pola pikir saya. Kemudian setelah di Sebi, bentukan itu semakin kuat. Jadinya diskusi dengan orang seliberal apapun, kalau pola pikir kita kuat, itu kita akan mudah menangkis. Itu yang paling penting. Pola pikir itu terbentuk di Sebi. Terbentuk di Sebi. Berarti pola pikir, jadi teman-teman, Bang Rihan ini mungkin sampai sekarang yang tulisannya banyak, terus video-videonya juga banyak, bagus ya, isi kontennya mungkin bisa ditemuin di mana Instagramnya mungkin dari Han Mubarak. Dari Han Mubarak ya di Instagram. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Di situ di sini aja. Jadi pola pikir teman-teman. Nah, ada nggak salah satu dosen panutan atau yang mungkin masih diingat kata-katanya sampai sekarang, ada nggak yang dosen Sebi gitu? Mungkin begini ya Pak, semua dosen ya yang pernah ngajar saya itu, beliau adalah orang-orang yang memberikan kontribusi besar dalam hidup saya gitu ya. Ketika saya kuliah di Sebi itu saya intens itu dengan setidaknya 2 lah. Walaupun Pak Sigit misalkan tidak mengajar saya secara langsung, belum pernah ngajar kelas saya, tapi beliau pembimbing skripsi. Ya itu salah satunya Pak Sepki sih. Sekarang beliau masih kaprodi ya. Ya Pak Sepki, akuntansi syariah Pak Sepki sih. Saya tidak ingat dalam bentuk kata-kata ya, apa kata-kata yang kemudian secara tersurat beliau sampaikan. Cuman saya lebih terkesan dengan tindakan beliau, komitmen beliau, kemudian bagaimana idealnya beliau
mungkin perfeksionis kali ya jadinya, dan profesional. Ketika di dalam tempat kuliah jangan ngomongin lain. Jadi Pak Sepki itu menurut saya bisa menempatkan suatu pada tempatnya. Beliau apa ya, tidak membawa hal-hal, saya contohkan begini aja, beliau itu idealis itu begini, kalau ngasih tugas itu ya mungkin teman-teman mengira bahwa beberapa orang mungkin yang penting nganter. Pak Sepki itu ideal, kamu harus terbitin di website jurnal tertentu, kemudian kamu harus terbitin di tulisan kamu harus terbit di media lokal tertentu. Jadi harus ada output, nilai kamu segini kalau kamu dapat begini gitu ya. Jadinya itu kalau umur segitu dulu kan nulis itu sulit umur kita yang masih muda-muda seperti dulu, dan itu memicu kita. Jadi beliau mungkin saya bilang ini sudut pandang saya aja ya, perfeksionis Pak, dan sangat konsisten dengan waktu. Sepemahaman saya Pak Sepki itu nggak pernah telat kalau masuk kelas. Sepemahaman saya, dia kalau biasanya kan dosen mungkin ada yang masuk terlambat, mungkin ya Pak Sepki nggak pernah telat karena ya begitu. Jadi kita mau nggak mau ikut. Yang suka terlambat, yang suka misalkan ada mahasiswa yang tua terlambat, ya nggak enak jadinya. Itu yang bikin mungkin terkesan dengan beliau. Baik. Nah, itu cerita dari Bang Drian terkait salah satu dosen di SEBI, Pak Sepki ya. Beliau prodi akuntansi ya, ngajar akuntansi juga. Mungkin dari teman-teman ada cerita masing-masing juga terkait betul, Pak Sepki ya, ataupun dosen yang lain juga. Dari ini ada apa ya? Mungkin ada dari teman-teman yang di sana yang mungkin baik mahasiswa SEBI atau alumni SEBI ataupun yang mau cari kuliah gitu. Nah, salah satu kampus tuh dilihat juga dari organisasinya. Nah, dari organisasinya. Nah, SEBI menjanjikan gak sih kalau mungkin ada beberapa organisasi juga di SEBI, tapi menjanjikan gak sih dalam skala nasional gitu ya, organisasi soft skill-nya mungkin atau link atau ininya gitu. Saya bisa dibilang ikut paham mekanisme organisasi itu di sini. Pertama kita dulu ya, kalau sekarang saya nggak paham. Kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya di organisasi. Jadi SEBI itu kalau dibilang link organisasi nasionalnya banyak di POSE. Kan saya dulu Presnas kan. Kemudian ada teman saya sekarang nyalek gitu ya, yang jadi BMSI di Jabodetabek, ketua BMSI. Jadinya anak SEBI itu sangat aktif di organisasi menurut saya. Jadi mungkin agak aneh sih kalau jarang anak SEBI yang nggak masuk organisasi. Baik intra maupun ekstra kampus, organisasi di dalam kampus maupun organisasi di luar kampus. Di SEBI ini di organisasi itu budget kita kan terbatas. Dan suka ngadain acara besar kalau di organisasi SEBI ini kan sampai 200-300 juta misalkan ada GES dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. GES dulu, kemudian budgetnya lumayan besar, jadinya kita diajarkan funding kemana-mana gitu, bisa dapat duit uang dengan keterbatasan sumber daya itu, dan itu melatih soft skill kita menurut saya. Ada IT juga ya. IT juga ya. Ya Islamic Economic Days itu duit nggak ada tapi acara segede ini anggarannya. Kampus ngasih segini misalkan, itu jauh banget 1% dari 100% kebutuhan. Jadi kita dilatih untuk itu. Kadang-kadang ada yang jualan air seharga 20.000, kan aneh-aneh ya. Itu ya sangat bagus menurut saya untuk melatih kemampuan bertahan di masa-masa sulit. Kehidupan nyata kita kadang-kadang nggak ada uang. Kemampuan bertahan itu sangat dilatih di sini. Beliau ini Presiden Nasional POSE, dan pas ketika di pentas ataupun di pentas skala nasional itu jadi Presnas, ada nggak perasaan saya minder, saya dari kampus SEBI, mungkin sebagian orang nggak tahu tapi saya jadi Presnas, ada nggak perasaan kayak minder gitu? Enggak sih, karena saya nyadar kalau pemimpin itu dulu saya Presnas
tidak boleh menampakkan hal-hal seperti itu. Nah, jadinya itu berpengaruh ke kinerja. Secara overall sih nggak ada minder-minder kayak gitu. Karena merasa ya sudah, saya Presnas, saya dipilih berdasarkan kompetensi. Orang milih saya kompeten, maka saya harus menjalankan sesuai dengan kompetensi yang orang pandang. Kan kita terpilih berdasarkan hasil musyawarah. Iya, benar. Musyawarah nasional, artinya orang menganggap kita kompeten. Berarti teman-teman di SEBI sudah menjanjikan juga terkait organisasi itu. Jadi tadi pertama beasiswa TAFIS, terus tidak menghalangi juga selesai tepat waktu ya. Kemudian di organisasi skala nasional juga beliau jadi presiden nasional. Jadi teman-teman kalau tahu MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, terus YAI ya, itu semua mitra-mitra dari FOSE ya, benar. Baik. Dan kemudian ada nggak tips nih dari Bang Darihan atau enggak saran buat teman-teman yang mau masuk kuliah, masih ragu nggak sih kuliah di SEBI gitu dengan kondisi apapun yang teman-teman rasakan, kondisi sekarang apapun yang teman-teman rasakan, bagi tipsnya Bang. Pertama, kalau kita kan hidup di lingkungan yang kemudian kita tidak bisa pungkiri memperhatikan hal-hal yang bersifat prosedural, akreditasi dan sebagainya kan itu kan. SEBI akreditasinya bagus gitu, baik sekali gitu. Artinya secara formal SEBI itu bagus, secara lingkungan SEBI itu bagus, sumber daya dosen juga bagus-bagus. Jadi bagi saya ketika milih SEBI tidak ada alasan saya untuk tidak masuk SEBI. Di samping karena ada beasiswa di SEBI juga, bagi teman-teman yang mungkin tidak punya kemampuan ekonomi tapi berprestasi, jangan mengira hanya di kampus negeri ada bidik misi, ada KIP ya. KIP itu di SEBI juga ada banyak beragam beasiswa lah. Dan itu sangat menunjang pendidikan dan karir kita ke depannya. Banyak alumni SEBI ada yang jadi konsultan, ada yang jadi petinggi di bank, ada yang pebisnis dan sebagainya. Baik. Itu beberapa saran juga. Sampai kita lupa menanyakan nih, kesibukan beliau saat ini itu apa gitu. Kesibukan beliau selain buat konten di Instagram mungkin ada lagi kesibukan yang konten ecek-ecek. Kesibukannya apa? Kesibukannya kuliah sama paling nyiapin PNS. Oh, PNS. Masuk di tugasnya di Mula Warman di Kalimantan Timur. Jadi berarti masuk SEBI nggak, misalkan ada yang mau jadi PNS gitu ya. Masuk SEBI bisa nggak saya jadi PNS? Bisa aja. Kompeten. Ada juga sebelumnya kan alumni kita yang jadi PNS banyak kan. Tidak hanya saya, misalkan ada teman-teman sebelumnya. Jadi ada yang mau pembisnis, boleh. Ada yang mau bisnis PNS sambil bisnis, saya misalkan rencananya begini, PNS sambil bisnis, boleh saja. Dan tidak ada, kita bisa bersaing dengan banyak orang kok. Bisa bersaing dengan banyak orang. Kesan atau pesan buat guru-guru kita mungkin, atau buat SEBI khususnya ya, yang telah menerima kita jadi mahasiswanya, terus merepotkan para guru kita dulu selama 4 tahun ya. Mungkin ada pesan. Yang pertama, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya gitu ya. SEBI ini sebagai awal mula saya untuk sebagai, mungkin saya membuka dunia baru gitu, dalam artian saya di satu tempat kemudian yang tidak beragam gitu ya. Kemudian saya masuk ke SEBI menemukan orang-orang berbagai latar belakang. Rian misalkan dari Madura. Jadi saya paham karakter orang Madura itu salah satunya begini, karakter Sunda itu begini dan sebagainya. Jadi kita semakin lebih bijaksana gitu ya. Saya berterima kasih itu yang pertama kepada SEBI yang kemudian telah memberikan saya bisa selesai loh saya bukan orang yang mampu juga, tapi bukan orang yang tidak mampu, tapi saya takut memberatkan ibu saya yang kemudian masih sudah almarhum bapak saya sudah meninggal gitu. Jadi SEBI telah memberikan harapan bagi saya untuk lanjut kuliah. Kemudian setelah itu S1, saya S2 kuliah beasiswa juga, S3 kuliah beasiswa juga. Itu mungkin terima kasih saya. Kemudian minta maaf kalau selama kuliah mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak baik yang saya lakukan kepada bapak ibu dosen saya selama ini. Ada komunikasi yang terputus mungkin ya. Itu mungkin hal yang mungkin
selebihnya itu saya sangat mencintai Sebi lah ya. Karena pola pikir saya terbentuk di Sebi. Memandang hidup ya, worldview saya terbentuk di Sebi. Itu aja. Baik. Sungguh mendalam pesannya ya buat dalam banget maknanya. Mungkin kurang lengkap juga kalau kita nggak nanya beliau kan hafiz ya, dan penerima beasiswa tahfidz juga dari Ustaz Sebi. Mungkin bisa lah saya tanya ya, mungkin bisa satu kisah lah dalam Al-Quran yang paling anggun, paling menarik gitu menurut versi Bang Darihan gitu. Kita butuh itu gitu. Kisah yang saya suka itu kisah Nabi Yusuf. Mungkin bisa satu scan atau dua scan cerita gitu yang kisah Nabi Yusuf ya. Versi Bang Darihan ya. Kisah Nabi Yusuf di Al-Quran itu dimulai dengan sebuah kalimat dari Allah dengan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada Muhammad sebaik-baik kisah. Berarti ini skenario terbaik. Kalau film ini skenario film terbaik. Kalau jalur cerita itu jalur cerita terbaik. Ini cerita Nabi Yusuf. Kenapa menarik menurut saya? Karena kisah ini ditempatkan di satu tempat dan tidak ada di tempat yang lain. Cuman di surah Yusuf kisah Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa itu kisahnya di mana-mana. Ada di Al-Baqarah, ada di Al-Qasas, ada di Toha, ada. Nabi Yusuf itu di satu tempat. Dan alur cerita kisah Nabi Yusuf itu mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, orang baik itu, jadi Nabi Yusuf itu kan pernah di penjara. Ternyata orang di dalam penjara itu tidak selalu orang buruk. Dan orang di luar penjara itu tidak selalu orang baik. Jadi tidak boleh kita menjudge sesuatu berdasarkan apa tempat. Ya dia dalam misalkan semua orang penjara itu orang busuk misalkan, tidak seperti itu. Karena hukum di dunia hukum ya bisa jadi orang salah terapkan hukum dan sebagainya. Jadi cara berpikir itu yang membuat kita lebih bijaksana. Yang kedua itu setiap perpisahan itu pasti ada pertemuan. Yusuf itu menjadi korban dari kakak-kakaknya yang kemudian dizolimi. Orang zolim itu kesudahannya selalu jelek. Ada orang zolim, jadi tidak boleh kita menuntut Allah terhadap sesuatu yang kita tidak tahu kapan mekanisme terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan, ada seseorang yang kemudian sangat zolim, kapan nih? Kita kan kapan ya Allah, kok lama banget? Jadi kita tidak tahu waktu terbaik Allah membalas mereka. Ternyata Nabi Yusuf membutuhkan berpuluh-puluh tahun. Sampai ada yang bilang 30 sampai 80 tahun gitu ya. Nabi Yusuf untuk spill mukanya, saya halo Yusuf yang pernah kamu jatuhkan ke dalam sumur. Jadinya kesabaran itu berbuah akhirnya itu. Jadi itu dua hal yang mungkin dari banyak hal yang kemudian membuat saya suka dengan kisah Nabi Yusuf. Dan ketiga ini terakhir ini, mungkin terlalu panjang kalau saya ceramah nanti jadinya. Ketiga ini, ternyata bahkan Nabi pun manusia biasa, kita apalagi manusia biasa itu, kalau ketemu ditempatkan dalam satu tempat dengan wanita, itu bisa tergoda. Itu makanya kita butuh lingkungan kayak saya ini, lingkungan yang membuat kita tidak terjerumus hal-hal yang mungkin seperti. Jadi bahasa Quran ini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Yusuf di dalam rumah kamar bersama perempuan istri perdana Al-Aziz ini, istri menteri, salah satu menteri di Mesir itu, Yusuf condong kepadanya dan dia condong kepada Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu ada ketertarikan ketika digoda sini. Ya, Anda ditempatkan dalam tempat-tempat yang sepi, kemudian ada dua orang perempuan laki-laki, digoda kan bahaya kan? Jadi itu fitrah manusia seperti itu. Tapi Nabi Yusuf yakin bahwa kalau saya terjerumus hari ini, maka kedepannya saya akan mengulang keterjerumusan itu. Dan karena kita bukan Nabi, kita butuh lingkungan untuk menahan hal-hal seperti itu di tengah arus derasnya informasi. Itu mungkin tipu daya wanita pada saat itu ketika Nabi Yusuf digoda oleh salah satu perempuan gitu ya, beliau kemudian mampu menahan diri walaupun tertarik. Orang kalau sudah tertarik
diajak di lingkungan yang sangat sepi, misalkan kalau dia tidak tahu, kalau tidak punya keyakinan bahwa Allah melihatnya, itu bahaya. Dan itu pelajaran hidup yang sangat berharga ketika kita berhubungan dengan lawan jenis. Gimana seharusnya kita menjaga diri dan sebagainya. Dan generasi rusak karena hubungan lawan jenis yang kebablasan. Baik, itu kisah dari surat Yusuf ya, yang mungkin yang salah tiganya ya, salah tiganya doang ya, yang dari banyak lah. Dari banyak yang dari yang ungkapkan tadi. Luar biasa teman-teman penjelasannya dari itu satu surat Yusuf ya. Salah satu alumni CBI bisa tahfiz menjelaskan surat Yusuf sesimpel dan semenarik itu gitu. Kalau mau lebih lanjut terkait ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain bisa kunjungin medsos beliau ya, Instagram dari Anwar tadi. Nah, mungkin closing statement nih. Closing statement dari Dehan. Apa aja silahkan mau disampaikan. Apanya? Gini, ada kalimat orang Arab yang bilang gini, kullu bidayatin laha nihayah wa hiya nihayah al bidayatu li syai'in akhar. Setiap permulaan itu punya kesudahan, dan kesudahan akan sesuatu merupakan permulaan bagi sesuatu yang lain. Artinya kalau sepelik apapun masalah hidup kita ya, pasti ada selesainya. Teman-teman yang tugas kuliahnya banyak, ujung-ujungnya pasti selesai juga kok. Jadi jangan putus asa terhadap masalah hidup, karena setiap permulaan pasti punya kesudahan. Kita hidup, besok kita mati. Kita jomblo, besok juga kita nikah. Jadi jangan jalanin relax aja, nggak usah overthinking. Karena saya ada teman yang overthinking, teman istri yang overthinking, dia sampai mau bunuh diri. Karena merasa kok saya begini, jadi pikirannya rusak. Apa yang nyebabin dia seperti itu? Pikiran. Jadi Sebi mengajarkan pola pikir yang baik, insya Allah. Di Sebi kita diajarkan untuk tidak mudah berputus asa. Dan itu adalah pendidikan psikologis yang terbaik menurut saya. Di tengah orang-orang yang kemudian bilang, saya mengidap penyakit mental, sedikit-dikit mental saya terganggu. Sebenarnya bukan mental dia terganggu, dia orang ngenain mentalnya itu terlalu over. Bahasanya? Dia terlalu lemah untuk mengatakan sesuatu yang baru kena misalkan ada yang bully sedikit misalkan ya. Mental saya rusak, saya mau bunuh diri misalkan. Itu pribadinya terlalu lemah, pola pikirnya terlalu lemah. Dan tidak semua orang yang mengalami penyakit mental itu pola pikirnya lemah. Ada beberapa orang yang mengatasnamakan mental saya terganggu gara-gara begini. Itu orang lemah saja cara karakternya. Jadi pola pikir yang baik akan menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat insya Allah. Dan itu Sebi ajarkan dengan baik. Itu mungkin terlalu panjang ya. Aman. Jadi teman-teman, itu tadi closing dari Bang Derihan. Di Sebi kalau ingin dapat pendidikan psikologi yang baik ya, ayo Sebi kita bareng-bareng gitu. Nah, mungkin nanti kita mungkin ada sesi 2 ya. Lama dengan kayaknya sepertinya masih banyak yang ingin kita cari tahu, kita tanyakan kepada beliau, cuman karena waktu beliau ini sibuk banget, jadi saya harus akhiri aja obrolan orang lama kali ini ya. Nanti kita lanjut di obrolan orang lama selanjutnya. Saya Rian dari Sebi TV. Sampai ketemu di acara program obrolan orang lama selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.